Ketua Umum Partai Nasdem Surya Paloh akhirnya bertemu dengan Presiden Joko Widodo meski diakui sebagai silaturahmi sahabat lama. Namun publik menerka apakah pertemuan ini buntut dari penunjukan pengganti Menkominfo yang bukan berasal dari Partai Nasdem. Serta soal pertanyaan dari Presiden soal siapa nama cawapres Anies yang ternyata tidak dijawab oleh Surya Paloh. Benarkah obrolan ini akan menjadi pintu pembuka bagi komunikasi lanjutan serta restu Jokowi pada koalisi perubahan? Dan untuk mengkonfirmasinya sudah bersama kami PLT Sekjen Partai Nasdem, Hermawi Taslim. Selamat malam, Pak Taslim, apa kabar? Selamat malam, Rob. Sehat. Alhamdulillah dalam kondisi sehat. Pak Taslim, sebelum Baik. pembicaraan utama begitu dari kedua tokoh ini, benarkah kemudian sebelumnya sudah ada pengajuan atau permintaan nama dari Istana kepada Partai Nasdem soal pengganti Johnny G. Plate namun tidak dijawab sehingga ada pertemuan ini begitu? Benarkah demikian? Yang saya tahu memang sekitar minggu lalu sudah ada undangan dari Presiden untuk Pak Surya, tapi karena kita sibuk semua dengan persiapan apel siaga perubahan, baru hari Senin terwujud. Undangannya soal apa ini, Pak Taslim? Setahu saya juga memang sebelum itu ada pembicaraan-pembicaraan awal melalui utusan Presiden, tetapi yang pertemuan yang kemarin itu memang atas undangan Presiden. Nah, pembicaraan tentang reshuffle saya tidak tahu persis, tetapi kebersamaan kita sama Pak Jokowi adalah dukungan atas kesamaan visi, bukan karena jatah. Baik. Jadi kita diberikan data itu ya kita terima, tapi bukan itu patokannya, menurut saya. Baik. Pak Taslim, Anda tadi mengatakan ada utusan dari Pak Jokowi yang datang kepada Nasdem. Apakah benar ini informasi yang kami terima, Pak Pratik datang ke Nasdem untuk meminta nama pengganti dari Plate begitu sebelum ada pertemuan ini? Saya tidak tahu siapa persis orangnya, tapi orang kepercayaan Presiden. Bahasannya adalah? Ya, bahasannya tentu yang membawa pesan Presiden yang saya juga tidak tahu persis. Oke. Tapi tentu terkait dengan dinamika politik yang ada. Jadi pertemuan undangan yang dilakukan kemarin adalah untuk menjawab begitu ya? Apa yang kemudian disampaikan utusan Presiden pada minggu lalu begitu ya? Kalau undangan 1 minggu kemarin itu ya undangan khusus kepada Pak Surya. Oke. Tidak disebut agendanya apa. Lalu dalam pertemuan kemarin tadi pagi Pak Surya sudah jelaskan, Presiden menanyakan siapa wapres, Presiden menanyakan dinamika politik internal, Presiden memuji apel siaga Partai Nasdem, dan itu semua dalam dialog-dialog yang penuh persahabatan dalam semangat kebangsaan tinggi. Pak Taslim, adakah kemudian pertanyaan soal pengganti Menkominfo begitu yang ditanyakan dalam pertemuan tersebut? Adakah bahasan itu begitu? Yang jelas setiap dari dulu pertemuan Pak Surya dengan Pak Jokowi tidak pernah Pak Surya itu ikut serta membahas reshuffle, karena reshuffle itu kan memang kewenangan porsinya Bapak Presiden, wilayahnya Bapak Presiden sebagaimana diatur dalam ketentuan Undang-Undang 45, dan kita konsisten menghormati itu. Kita tahu misalnya beberapa kali kader Nasdem di reshuffle itu juga tanpa keikutsertaan Pak Surya dalam menentukan itu semua. Itu semua kewenangan Pak Jokowi. Oke, berarti jadi kita selalu menghormati konstitusi. Berarti kemudian bukan soal konfirmasi mengapa Nasdem tidak mengajukan nama pengganti begitu ya? Saya konfirmasi lagi. Oh, bukan, sama sekali bukan. Sekali bukan. Pokoknya pertemuan kemarin itu sama sekali tidak menyangkut segala sesuatu menyangkut reshuffle. Sama sekali tidak. Baik, Pak Taslim, saya akan mencuplik begitu apa yang dikatakan Pak Surya pada beberapa waktu yang lalu, mengatakan bahwa ada komentar Jokowi yaitu saya sedang tunggu-tunggu Bang Surya mau ngomong apa lagi. Nah, kalau dari kalimat ini kan paling tidak Pak Surya menggambarkan mungkin agak ada suasana kikuk begitu ya, awkward begitu ya antara dua sahabat lama. Memang begitu? Itu konteksnya pidato Pak Surya kemarin mensitir tentang revolusi mental. Jadi salah satu alasan kita mendukung Pak Jokowi karena dia punya visi revolusi mental itu ada kesamaan dengan restorasi. Dan Pak Surya melakukan kritik yang konstruktif sebagai bentuk tanggung jawab sosialnya terhadap apa yang beliau dukung. Beliau mengatakan bahwa revolusi mental belum mencapai pada tingkat yang ideal. Jadi
kritik kita terhadap revolusi mental, kritik kita terhadap program Pak Jokowi itu sebagai bagian dari tanggung jawab kita, sebagai bagian dari koalisi yang sejak Nah, awal ikut mendukung pemerintahan Jokowi. dijawab apa Pak Taslim oleh Pak Jokowi menurut informasi dari Pak Surya? Oh, kalau jawaban Pak Jokowi tentang revolusi mental kan sudah banyak juga di media. Beliau mengatakan ya kita akan sempurnakan. Oke, Pak, ini kemudian pertemuan ini kan tidak sampai sejam. Ada yang kemudian akhirnya menghitung begitu, katanya ini menjadi pertemuan tersingkat yang pernah dilakukan oleh ya dua sahabat lama yang kemudian Nasdem menjadi salah satu pengusung pertama begitu dalam Pilpres Pak Jokowi. Artinya ini bisa diartikan tidak rekat lagi begitu sahabat lama ini? Setahu saya pertemuan itu dimulai jam 17.15 dan berakhir jam 16 sekian, itu lebih dari 1 jam. Pak Surya menggambarkan pertemuan itu penuh dengan keakraban seperti biasa. Beliau diantar oleh Mensesnek, lalu bertemu berdua, diselingi dengan canda-canda segar. Suasana yang digambarkan oleh Pak Surya, termasuk dalam konferensi pers tadi pagi, tidak ada perubahan suasana dari pertemuan-pertemuan sebelumnya. Jadi kalau ada yang mengatakan ini pertemuan tersingkat, itu pasti keliru. Sumber itu pasti keliru. Oke, berarti artinya masih akrab, masih hangat begitu ya pertemuannya ya? Ya, masih hangat karena keduanya ini negarawan yang selalu punya kesamaan pandangan tentang bagaimana Indonesia ke depan. Oke, kalau begitu saya akan tanya, seberapa besar porsi pembicaraannya? Apakah kemudian soal reshuffle tadi, atau kemudian revolusi mental ini lebih besar soal kritikan yang disampaikan Pak Surya pada apel siaga kemarin? Yang jelas tidak ada pembicaraan tentang reshuffle. Apapun itu tidak ada disinggung, karena itu kita nggak pernah menyinggung itu, karena itu porsi. Kemudian bicara macam-macam, termasuk soal pilpres, termasuk soal dinamika politik, termasuk betapa pentingnya para pemimpin bangsa ini harus sering ketemu. Jadi omongnya serba-serbi, tetapi tidak ada bicara soal reshuffle. Oke, soal reshuffle buat kita clear. Apapun putusan presiden itu selalu kita hormati. Oke, baik. Pak Taslim, ini juga menarik. Saya kembali mengutip apa yang disampaikan Pak Surya, mengatakan bahwa Pak Jokowi juga tanya siapa wakil presidennya Mas Anies. Tapi Pak Surya bilang bilang saya belum mikirin itu urusannya Mas Anies begitu. Ini rasanya jawabannya kok tidak ingin Pak Jokowi terlalu dalam begitu rasanya. Saya kira Pak Surya justru coba konsisten, karena di antara partai koalisi perubahan ada yang namanya piagam kerjasama partai. Poin 4 itu secara eksplisit sudah tegas dikatakan bahwa calon wakil presiden ditentukan oleh Anies Baswedan. Jadi kita dari partai-partai, baik sebagai partai maupun sebagai tim 8, yang di dalamnya juga ada perwakilan Anies Baswedan, Pak Sudirman Said, memang memberi berbagai banyak masukan yang akhirnya nanti akan dipilih oleh Pak Anies. Jadi pernyataan itu menunjukkan konsistensi seorang Surya Paloh. Bukan kemudian tidak ingin membahasnya begitu ya ketika Presiden mulai menyinggung soal itu ya Pak? Bukan tidak ingin membahasnya, itu memang porsinya Pak Anies, dan itu pernyataan yang sudah ditandatangani oleh 3 partai di atas materai. Oke, kalau begitu jika pertanyaannya atau kemudian soal cawapres itu diserahkan kepada seorang Anies Baswedan, apakah soal koalisi perubahan itu juga menjadi pertanyaan penting dari Presiden Jokowi kepada Surya Paloh? Menurut saya itu penting, tetapi ya itulah pembicaraan presiden. Jadi ini kan berbicara tentang dinamika kebangsaan, dinamika politik, tentu saja termasuk pilpres di dalamnya. Nah, kalau Pak Jokowi sampai menanyakan itu kan berarti menunjukkan pentingnya agenda itu. Oke, ditanyakan begitu ya. Seberapa dalam kemudian ditanyakan perkembangan koalisi perubahan dari seorang presiden kepada Pak Surya? Tidak ditanya secara khusus perkembangan koalisi perubahan, tapi dengan menanyakan siapa cawapres, itu kan berarti menyangkut juga koalisi perubahan. Dan kalau kita lihat, kita merujuk kepada pidato Pak Surya di GBK 1 hari yang lalu, menunjukkan bahwa partai-partai koalisi masih solid. Kehadiran pimpinan teras PKS, kehadiran Pak Ahy dan kawan-kawan itu menunjukkan bahwa kami masih utuh sebagai satu koalisi dengan 28% siap berangkat dalam pilpres yang akan datang. Oke, progres seperti itu disampaikan oleh Pak Surya kepada Pak Jokowi jika tidak membahas soal nama cawapres? Saya tidak tahu persis.
karena saya tidak hadir dalam pertemuan itu. Oke, tidak disampaikan Pak Surya kepada teman-teman DPP begitu? Saya tidak tahu persis. Oh iya, Pak Surya memang melaporkan kepada DPP, tapi yang dilaporkan kan garis besarnya saja, tidak rinci juga. Oke, baik, baik. Maksudnya saya tidak ingin menjelaskan apa yang saya tidak tahu, supaya clear ya. Oke, baik Pak Taslim. Pak Taslim, ini juga menarik. Ketika tadi pagi Pak Surya menyampaikan statement kepada awak media, ditanyakan apakah kemudian Ya, ada betul. kemungkinan Saya ada. bertemu Anies Baswedan dan Joko Widodo, katanya ini akan mungkin terjadi. Seberapa besar potensi itu? Apakah jangan-jangan pertemuan ini menjadi pembuka untuk pertemuan lebih lanjut begitu nantinya? Menurut saya potensi untuk pertemuan itu sangat besar, seperti juga dengan tokoh-tokoh lain. Artinya presiden sebagai seorang bapak bangsa, sebagai seorang pemimpin, beliau harus bisa bertemu dengan semua orang. Dan tadi Pak Surya mengatakan itu mungkin, dan ya sangat mungkin, kenapa tidak? Pak Anies juga kan seorang pimpinan yang telah membuktikan keberhasilannya di Jakarta selama 5 tahun. Dan pertemuan Pak Anies dengan Pak Jokowi juga sering terjadi. Bahkan ketika Pak Anies mengakhiri kepemimpinannya di DKI, beliau juga diterima oleh Pak Jokowi. Jadi semua menjadi mungkin, dan keadaan ini harus terus kita cairkan supaya anak-anak muda paham bahwa politik itu adalah kebersamaan, politik itu adalah komunikasi, politik itu adalah silaturahmi. Baik, Pak Taslim. Dan itu harus terus kita bangun. Tidak kontradiktif begitu ya dengan asosiatif perubahan kepada Anies dan juga Nasdem, ini malah bertemu dengan penguasa begitu. Ini kan jangan-jangan nanti ada publik yang kecewa dengan pertemuan ini. Sama sekali tidak kontradiktif. Perubahan untuk persatuan, kita sudah jelaskan. Perubahan yang kita maksudkan itu adalah ada unsur keberlanjutan. Nasdem misalnya sebagai partai yang ikut bertanggung jawab dalam pemerintahan, ikut dalam 10 tahun, kita tahu yang mana yang kita perlu teruskan, yang mana kita harus rubah, yang mana kita harus revisi. Kami paham semua. Konsep itu ada karena kita punya 59 anggota dewan di DPR. Oke, terakhir Pak Taslim, kalau kemudian dengan kondisi seperti ini publik menafsirkan bahwa hari ini Anies Baswedan, Nasdem sedang mencoba meraih endorse Jokowi dan kemudian berharap akan approval rating dari seorang Jokowi akan juga mengarah ke Anies, salahkah kemudian tafsir seperti itu? Tafsir itu tentu saja ada, tapi kami tentu masing-masing partai koalisi punya tanggung jawab untuk menjelaskan kepada kami punya konstituen, kepada rakyat yang bersimpati kepada kami, begini loh sesungguhnya. Ini soal bagaimana cara kita berkomunikasi ke bawah. Bahwa tafsir itu ada tentu tidak bisa dielakkan. Itu biasa saja. Berarti kalau kemudian selama ini ada opini, kemudian ada tafsir bahwa ada yang menjegal Mas Anies, setelah pertemuan ini masih akan ada begitu nanti? Tafsir terhadap yang menjegal Pak Anies itu kan berangkat dari pengalaman-pengalaman kami dalam membawa Anies dari Aceh sampai Papua. Nah, apakah kemudian semakin hari penjagalan itu semakin nyata, nanti kita akan lihat faktanya. Tetapi dalam pidato Pak Surya Paloh kemarin, dia mengatakan kita tidak akan mundur. Kalau hanya itu kita anggap saja itu tantangan. Kita anggap aja itu bagian dari vitamin dari perjuangan kita. Baik. Kami akan menunggu kalau begitu. Jika memang akan ada pertemuan. Terima kasih. Pak Taslim, PLT Sekjen Partai Nasdem telah bergabung sama kami. Selamat malam, sehat selalu Pak Taslim. Terima kasih.